Halo Sobat Investor, mari kita lanjutkan ini analisa part 2 di hari ini, analisa saham. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan analisa setiap harinya. Oke, yang pertama ada Antam. Antam setiap hari gua akan bahas ya, sampai dengan sampai sampai profit lah gitu. Karena Antam ini masih di area buy menurut gue. Kemarin juga naik ya, cuman hari ini ditutup turun. Turunnya hampir 2% ya, ke level harga 2040. Tetapi kalau kita lihat banda detektor, ini dari minggu ini kesimpulannya lebih banyak akumulasi. Dengan rata-rata harga bandar punya di 2064 gitu. Kemudian bagaimana target selanjutnya? Sebenarnya target selanjutnya pernah selalu bilang itu di area 2112 ya. Kemudian yang optimisnya 2500. Target panjangnya tuh sampai tahun depan lah. Tapi kalau sampai akhir tahun minimal 2200 lah, 2100, 2200 gitu. Target pendeknya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, sebenarnya kesimpulannya selama seminggu ini itu banyak akumulasi. Jadi distribusi hari ini tuh nggak berpengaruh besar gitu dibandingkan dengan akumulasinya. Jadi kesimpulannya masih masih bisa uptrend gitu. Secara garis trendline yang gue buat ini masih kesimpulannya masih uptrend itu untuk Antam. Semangat untuk mengejar profit Antam. Kemudian ada Pegas. Saham-saham ini yang gue pantau untuk terjadinya bullish ya, bullish divergent. Tetapi Pegas cukup dalam juga di distribusi hari ini 3% turunnya ke level harga 1780 dengan posisi minggu ini cenderung bandar netral. Artinya akumulasi dan distribusi hampir seimbang dengan rata-rata asing atau bandar punya harga di 1799. Kalau kita lihat transaksinya di broker summary, penurunan 3% ini ada kesempatan asing masuk. Lumayan besar nih net buy-nya ya. Net buy-nya besar. Ini di sini dari volume belinya besar meskipun ada volume jual sales sekitar 18 juta, tetapi net buy-nya itu sekitar 27 juta. Lumayan. Koreksi juga wajar ya, karena memang secara trendline masih dalam jangka trendline ya, tetapi ternyata hari ini ditutup break di bawah support. Jadi wait and see, selanjutnya itu support terdekatnya di 1747. Gitu ya. Semakin turun, semakin diserok kalau untuk yang pegang Pegas ya. Ada Menko, kita lihat Medco seminggu terakhir ini justru kesimpulannya aku masih akumulasi meskipun memang sifatnya masih sideways ya sejak dari bulan Agustus. Kenapa sideways? Medco ini sudah naik banyak sampai pernah 1000 tapi belum pernah break di atas 1000. Ya kesimpulan Medco targetnya sampai 1100. Target panjangnya Medco di sini masih bisa lah. Tetapi secara jangka pendek mungkin masih bisa kalau turun menarik untuk diserok. Tapi kalau dilihat dari awal bulan September itu cenderung netral. Gitu. Kita lihat aja Medco transaksi asingnya. Nah, 2 minggu terakhir kesimpulannya akumulasi ya. Tapi meskipun kenaikan 0,5% ini disertai adanya distribusi oleh asing. Kalau kita 2 minggu terakhir itu ada di tanggal 5 akumulasi bandar akumulasi, tapi asing lebih banyak akumulasi sama Medco. Ya optimis masih bisa break di atas harga 1000 sih. Selanjutnya ada BBRI. BBRI ini jika kita tarik dari tanggal 12 itu lebih banyak di distribusi, tapi kalau kita lihat di tanggal 19 netral, kalau kita tarik dari tanggal 1 September itu lebih banyak akumulasinya.
punya harga rata-rata di 4.500 ini jangan ini ya. Jangan apa ya? Jangan khawatir nih. Ini hampir menurut bikin pattern ya. Flag pattern. Jadi resisten itu sekarang ada di 4.600. Ini udah gue tandain area buy. Ya, area buy. Udah mantep nih, udah masuk area buy. Gue mau cicil juga nih kan. Karena targetnya 4.800 BRI. Kita lihat aja BRI. Meskipun 2 hari berturut-turut terus di distribusi ya, tapi eh, masih optimis lah, masih optimis. Jadi kesempatan ini untuk turun untuk mantul, apalagi kalau tembus ke 4.440 itu mantep nih untuk BBRI untuk diserok. Semakin turun semakin diserok karena targetnya masih jauh ya. Jika semakin turun otomatis apa namanya margin of safety-nya makin naik gitu. Yang punya dana bisa dipilih jadi apa namanya cicil gitu. Itu BBRI target 4.800 masih on track ya. Harum Harum kesimpulan dari awal bulan netral, tapi kalau ditarik seminggu terakhir ini juga masih netral. Harum tuh menarik nih bagi gue nih, karena harganya belum kemana-mana, belum mampu break di atas harga 2.000, sedangkan targetnya itu di 2.300 sampai 2.700 gitu. Harum. Kalau kita lihat transaksi asing, nah asing sejak tanggal 14 itu distribusi sampai tanggal 21, tapi dari tanggal 22 sampai 23 sekarang itu asing mulai masuk. Meskipun memang hari ini dia turun 1%-an gitu. Potensinya gimana? Ini udah terbentuk jelas-jelas terbentuk bullish divergence dari sini bullish divergence. Target terdekatnya nih ya itu sekitar di 2.300. Kita tarik aja. Sorry 2.300 ke sini itu 21% Harum jelas. Gue yakin sih Harum pasti naik gitu. Disclaimer on ya, ini pendapat pribadi karena gue masukkan list untuk pembelian juga nih Harum. Gue tandain di sini, ini udah masuk area serok dan area resisten. Tapi kalau lebih bagus lagi, Harum bisa turun dulu nih ke 1.700 itu lebih mantap. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.